Bertugas. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Film animasi Merah Putih One for All menuai kontroversi. Film animasi ini membuat masyarakat heboh karena kualitasnya yang dianggap kurang, padahal produksi menghabiskan biaya mencapai 6,7 hingga 7 miliar rupiah. Film animasi Merah Putih One for All tuai kontroversi di masyarakat. Apalagi film animasi ini diduga turut menyeret institusi pemerintah dalam proyek pembuatannya. Film animasi ini membuat masyarakat heboh karena kualitasnya yang dianggap kurang. Padahal produksinya menghabiskan biaya mencapai 6,7 hingga 7 miliar rupiah. Sejumlah masyarakat pun mempertanyakan terkait dari mana sebenarnya asal-muasal datangnya uang miliaran tersebut untuk mendanai proyek film dengan waktu sesingkat ini. Menanggapi hal tersebut, Wakil Menteri Ekonomi Kreatif atau Ekraf, Iren Umar pun akhirnya buka suara. Lewat media sosialnya, ia menjelaskan pemerintah memang sempat menerima perwakilan tim produksi film animasi tersebut, yakni Perfiki Kreasindo. Tapi mereka hanya sebatas memberikan masukan untuk karakter look, feels, dan trailer. Ia pun membantah narasi yang muncul di publik jika pemerintah memberikan dana untuk penggarapan film itu. Sementara itu, Toto Sugriwo, produser film Merah Putih One for All, memberikan klarifikasi seputar rumor yang beredar terkait film yang diproduksi Perfiki Kreasindo ini. Toto menjelaskan timnya tidak menerima uang sedikit pun dari pemerintah. Ia juga menambahkan budget film tersebut tidak berasal dari hasil korupsi maupun aktivitas ilegal. Tim Liputan Berita 1. Bendera ini, tangkaplah burung yang tadi kalian lepaskan, lalu serahkan kepada kami. Dan pemirsa, banyak pertanyaan warganet terkait film ini. Untuk itu kita akan langsung saja membahasnya dengan produsernya. Sudah bergabung secara virtual bersama kami, eksekutif produser film Merah Putih One for All, Pak Endiarto. Selamat sore, Pak Endiarto. Selamat sore. Selamat. Baik, sebelumnya kami ucapkan terima kasih telah meluangkan waktu bersama kami di Berita 1 Sore. Pak Endiarto, saya mau langsung saja. Pertama, tentu kami ingin mengapresiasi begitu ya, berkaitan dengan pembuatan film ini. Ada film yang akan diputar rencananya pada besok ya, 14 Agustus 2025 untuk memperingati 17 Agustus. Saya ingin meminta penjelasan dulu dari Anda, Pak Endiarto, seperti apa cerita, bagaimana kemudian memulai ide sampai akhirnya film ini diterbitkan, dirilis, pengantarnya begitu ya. Silakan. Iya, jadi ini ide awal adalah terjadi tahun kemarin ketika proklamasi. Kita mengamati, dan proklamasi sebelumnya kita mengamati bahwa saat proklamasi itu belum ada tayangan film yang spesial untuk proklamasi. Bukan film perjuangan, tapi film spesial proklamasi, yaitu tentang Merah Putih. Nah, kami melihat nggak ada, setelah itu muncul ide kita akan mengawali menginisiasi film animasi anak dengan judul Merah Putih. Mulai cari ide, narasi, cerita, tokoh, karakter, dan selain sebagainya lah, seperti SOP biasanya. Sampai kita mencari rekan kerja, para produser, asisten, manajemen, juga animator-animator. Kita mencari semuanya, tetapi di awal kami sudah bilang bahwa ini adalah proyek kontribusi untuk memeriahkan 17 Agustus teristimewa 80 tahun di tahun 25 ini. Tidak semua orang mau terlibat karena ini proyek gotong royong. Gotong royong di mana kita itu bersatu mengeluarkan effort kita, keterampilan, skill, waktu, energi, tenaga kita untuk memproduksi film ini. Tidak ada angka yang kita bayarkan kepada setiap pihak yang terlibat, baik animator, dubber, talent, kru, dan yang lainnya, semuanya itu kebatinannya sama, terpanggil untuk memeriahkan proklamasi lewat film animasi anak yang khusus untuk anak SD dan SMP. Jadi itu ide asalnya. Oke, jadi Pak Endiarto, inisiasi dari film ini benar-benar dari secara gotong royong begitu, bukan kerjasama atau kolaborasi dengan pemerintah atau komunitas yang terhubung dengan pemerintah begitu ya?
Ya, itulah saya juga, kami itu bingung gitu loh. Bisa muncul sebuah narasi seperti itu bagaimana caranya? Tidak ada satupun yang mengklarifikasi kepada kami. Dan itu terjadi pada saat kita mulai gala primer tanggal 8 Agustus kemarin, hari Jumat. Dan di situ kita melihat langsung serentak itu beritanya di warganet bisa sama semua kayak itu Jumat pagi serentak demikian ya. Kami bingung gitu loh, tapi kami nggak ada beban, orang kita memang nggak ada apa-apa, dan ini effort kita, kontribusi kami, sumbangsi kami untuk ikut memeriahkan di bidang perfilman, karena kita melihat kan nggak ada setiap proklamasi 17 Agustus tidak ada tontonan film yang segmented ke merah putih, ke proklamasi. Film perjuangan banyak, tapi kan bukan khusus buat 17 Agustus. Baik, jadi rencana untuk menayangkan film ini ke bioskop pada besok ya, 14 Agustus, apakah jadi Pak Andrianto, seperti apa? Iya, seperti kontrak yang kami lakukan dengan pihak bioskop, baik Sam Studio dan SX1. Sampai saat ini tidak ada perubahan, tidak ada pemberitahuan, dan tetap on schedule 14 Agustus besok mulai tayang perdana. Baik, oke Pak Andrianto, berikutnya kan ini banyak kemudian yang mempertanyakan resolusi gambar, kemudian jenis animasi yang dipakai, karakter, lokasi, pengisi suara. Saya ingin meminta klarifikasi langsung dari Anda berkaitan dengan hal ini. Iya, jadi dari awal kami mengajak kawan-kawan yang memiliki kesamaan visi untuk kontribusi, bahwa ini film gotong royong, kami tidak memberikan angka, HR, atau honor apapun. Tapi kalau feedbacknya nanti dari penonton bagus, ya kita akan bagi bersama-sama. Tapi kita sudah bertekad dari awal, kita ikut memeriahkan, jadi kita tidak ada beban mental. Saya tekankan pada tim, kita membuat film animasi anak untuk SD, SMP dengan 2 kategori. Ceritanya kita bikin simple dan sederhana sehingga di mindset dunia anak-anak itu tidak sulit, dia hanya melihat audiovisual. Kemudian standar level animasinya kita juga buat sederhana. Yang penting pesan moral dan hasilnya itu terjadi, itu sebuah film dinarasikan dengan pesan moral khusus untuk anak-anak SD dan SMP. Jadi memang dari awal konsep kami membuat film animasi Merah Putih One for All ini, konsepnya targetnya untuk anak SD dan SMP, bukan untuk festival atau film komersial. Itu aja poinnya. Pak Andrianto, banyak juga yang kemudian mempertanyakan penggunaan karakter atau animasi ini. Katanya diperoleh dari marketplace begitu ya. Seperti misalnya di Dust 3D kalau tidak salah di media sosial saya bacanya. Saya ingin meminta klarifikasi lagi kepada Anda. Benarkah demikian atau seperti apa sebetulnya? Setiap animator pasti dia memiliki aset-aset digital, baik yang diperoleh freeware ataupun berbayar. Dan aset digital itu memang ada sellernya di marketplace, sifatnya online. Perusahaan film sekaliber di Hollywood saja, yang biaya anggarannya sampai T, itu masih tetap sampai hari ini menggunakan aset-aset digital di dalam produksi filmnya. Nah, jadi artinya penggunaan aset digital dalam film-film terutama animasi itu adalah hal yang wajar dan biasa. Karena itu ada satu vendor yang memang menyediakan khusus. Apakah kita mau memakai aset itu secara utuh, ataukah kita hanya secara parsial lalu dimodifikasi dan sebagainya. Berkaitan dengan Merah Putih, tokoh karakter itu kita sudah tentukan. Tahun kemarin itu dalam proses setelah proklamasi, kita cari ide, kita sudah tentukan. Ketika kita ketemu dengan animator yang mau berkolaborasi gotong royong, kita sampaikan seperti ini. Nah, dia lalu mengerjakan mendesain itu dengan segala aspek, segala potensi yang dia miliki. Tentunya dia sudah punya banyak aset-aset yang memang sudah biasa dia lakukan. Karena semua animator itu kan pasti memiliki, saya aja editing sudah memiliki seperti CapCut, Canva itu kan
saya beli dan situ banyak aset yang bisa saya gunakan, bergantung saya gunakan penuh persis atau saya modifikasi, saya rubah, tapi minimal template-nya itu kan basicnya ada. Nah, itulah yang dinamakan dampak perkembangan teknologi digital itu mempermudah kita semua. Animasi tidak harus menulis, mendesain dari paper, menggambar satu persatu, tapi kita lewat area digital yang bisa kita kerjakan. Pak Hendrianto, jadi saya ingin pastikan lagi, berarti film ini tidak ada keterkaitan dengan pemerintah begitu ya? Angka 6,7 miliar yang beredar ini juga bukan dana publik, dana gotong royong, begitu? Jadi tidak ada dana satu peser pun, baik dari pemerintah maupun dari swasta. Baik. Pak Hendrianto, yang menjadi pertanyaan juga adalah kenapa kemudian film One for All ini bisa mendapatkan slot tayang di bioskop di antara ratusan film Indonesia yang mengantri di sana dengan kualitas yang menurut netizen kurang begitu, bisa mendapatkan slot. Seperti apa cerita di balik itu? Tidak ada cerita, sama kita melakukan biro administrasi secara umum, kita memberikan surat permohonan jadwal tayang, ini film kami, bla bla bla, sinopsis dan sebagainya. Kita menunggu lama, ada panggilan audiensi, kita datang menjelaskan misi film bentuknya begini dan sebagainya. Kita menunggu lagi, lalu ada konfirmasi untuk dilihat trailernya, untuk dilihat filmnya, DCP-nya secara utuh. Kita tunggu lagi hasilnya, ada konfirmasi, ini film perlu revisi beberapa poin. Kita minta waktu apakah masih ada, oh ada silakan kita revisi lagi. Ada review lagi, kita betulin lagi beberapa hal yang tidak sesuai dengan standar access1. Kita betulkan, kita revisi, kita sampaikan, sampai akhirnya kita dipanggil, kita audiensi, kita menanyakan apakah bisa ditayangkan atau tidak. Dan pihak access1 memberi jawaban, kami berikan kesempatan. Hanya terbatas. Itu pun buat kami sangat mengapresiasi access1 dan juga Sam Studio yang sudah berkontribusi memeriahkan 17 dengan memberikan jadwal tayang buat Merah Putih. Itu kontribusinya dari pihak pemilik bioskop, dari kami sebagai produksi, kontribusi kami memberikan film ini, membuat ini dengan konsep yang memang untuk anak kecil dengan narasi audio yang sederhana. Itu kontribusi kami, sumbangsi memeriahkan. Nah, kita tinggal nunggu kontribusi sumbangsi dari masyarakat yang lain, komunitas yang lain, untuk kita memeriahkan 17 Agustus, at least 80 tahun ini apa. Baik, Pak Hendrianto, terakhir saya ingin meminta ada sesuatu yang Anda sampaikan mungkin terhadap publik yang ramai mengkritik film Anda ini berkaitan dengan kualitas, pengambilan karakter yang Anda sudah bahas sebelumnya tadi, anggaran 6,7 miliar rupiah. Silakan, terakhir, Pak Hendrianto. Jadi semua apa yang diletukan, anggaran 6,7 dari pemerintah, sudah kita jawab. Kualitas juga kita sudah jawab, karena itu bergantung misi membuat itu targetnya apa. Kita targetnya memeriahkan, bukan untuk festival dan komersil yang profit business oriented. Kemudian respon terhadap warganet netizen yang begitu terlepas pro dan kontra, buat kami adalah begini. Artinya warganet itu peduli, bukan kepada Perfiki Kreasindo, tetapi peduli kepada Merah Putih. Kalau itu bukan Merah Putih, mereka nggak peduli. Nah, kita tahu ketika kita itu peduli, pasti kita memberikan berbagai komen, terlepas pro dan kontra. Ketika kita sayang, kita pasti memberikan nasihat, memberikan peringatan. Jadi, sebelum ini besok tayang, pesan moral dari film yang sepanjang 70 menit ini udah sampai ke masyarakat Indonesia secara umum karena Merah Putih. Nah, kalau ingin tahu pesan detailnya, ya secara fair kita tidak bisa berkomen hanya dengan melihat trial yang cuma 2 menit 1 detik. Tontonlah film secara utuh 70 menit mulai besok di beberapa bioskop XS1 dan Sam Studio. Baik, yang pasti adalah film ini tidak ada kaitannya dengan
dana publik begitu ya, yang ramai dibicarakan. Terima kasih banyak Pak Indrianto atas informasi klarifikasi sama-sama yang Anda sampaikan. Terima kasih. Kita akan nantikan besok seperti apa filmnya di bioskop 14 Agustus.